Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa anak-anak Ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Baiklah anak-anak Ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah berjumpa kembali bersama Ustadz Abdul Latif, ya, biasanya dipanggil Ustadz Latif. Dan sekarang kita berjumpa bukan di pelajaran bahasa Arab, ya, bukan di pelajaran bahasa Arab. Walaupun biasanya Ustadz ngajar bahasa Arab, sekarang Ustadz punya materi baru, yaitu pelajaran akidah akhlak, ya. Namun akidah akhlak yang Ustadz pegang ini khusus untuk kelas 9, ya, khusus untuk anak-anak Ustadz yang kelas 9. Oke, mungkin di pertemuan pertama ini Ustadz tidak langsung menuju kepada materi, ya. Ustadz tidak langsung akan membahas materi tentang akidah akhlak ini. Mungkin lebih tepatnya di pertemuan kali ini itu adalah kata pengantar saja, ya. Nih, anak-anak Ustadz perlu ditanamkan terlebih dahulu pemahaman apa sih itu akidah akhlak, ya. Akidah akhlak, ya, kadang-kadang mungkin banyak anak-anak Ustadz yang bingung dan tidak tahu judul akidah akhlak itu sendiri, ya. Apa sih akidah, apa sih itu akhlak? Oke, ya, Ustadz akan menjabarkan secara umum, ya. Maksudnya itu tidak terpaku terhadap buku saja. Akidah itu sebenarnya adalah sebuah roh tentang keislaman kita, ya. Akidah itu adalah roh keislaman kita. Jadi seorang yang Islam, kita nih umat Islam, anak-anak Ustadz adalah orang Islam, kita punya kewajiban untuk menanamkan akidah dalam diri kita. Untuk apa akidah itu sendiri? Akidah itu adalah rohnya keislaman kita. Anak-anak Ustadz semuanya ditanya, apakah antum semua Islam? Pasti anak-anak Ustadz menjawab Islam. Tapi ketika ditanya lagi, bagaimana keislaman antum semua? Bagaimana kira-kira anak-anak Ustadz menjawab atau mempertanggungjawabkan keislaman anak-anak Ustadz? Ya, anak-anak Ustadz ini mengaku anak Ustadz Islam. Sekarang Ustadz juga bertanya nih ke anak Ustadz, Islamnya anak Ustadz ini bagaimana sih? Apa yang mau anak Ustadz jawab? Ya, anak Ustadz beriman, ya, kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Sekarang pertanyaan Ustadz, berimannya anak-anak Ustadz bagaimana sih? Kira-kira bagaimana jawabannya? Nah, jawabannya adalah ada di pelajaran akidah itu sendiri. Akidah itu sendiri adalah pertanggungjawaban kita terhadap agama kita, ya. Kita orang Islam, kita orang mukmin, orang yang beriman, maka harus dan wajib ada dalam diri kita itu akidah-akidah Islam itu sendiri, akidah-akidah keimanan itu sendiri. Salah satunya nih rukun Islam, akidah keimanan yang harus ditanamkan diri kita. Kita mengimani 6 perkara. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan takdir. Nah, itu adalah bekal pertama, pondasi akidah kita dalam diri kita. Kita dianggap orang Islam, kita dianggap orang yang beriman ketika kita menanamkan 6 tersebut, ya, di dalam diri kita. Itu akidah, ya, itu akidah. Terus Ustadz di judul buku kita ini akidah akhlak. Akhlak itu sendiri bagaimana? Nah, anak-anak Ustadz, akhlak itu adalah bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita bersikap. Baik itu bersikap hablum minallah, atau kita bersikap hablum minannas, dan ataupun bersikap hablum minal alam. Hablum minallah, kita bersikap kepada Allah. Hablum minannas, kita bersikap berinteraksi dengan nas, manusia. Hablum minal alam, kita berinteraksi dengan lingkungan. Ada cara-caranya, ada tata etikanya ada. Nah, di situ kita dituntut untuk berakhlak, akhlakul karimah.
Dan Rasulullah sendiri ya menyampaikan dan bersabda, kata Rasulullah, innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia, ya, akhlak-akhlak manusia, untuk menyempurnakan akhlak. Maka tidak heran ya mata pelajaran kita adalah akidah, akhlak. Ini sangat penting, dua hal yang sangat penting. Ustaz simpulkan, akidah itu adalah rohnya kita itu seorang Islam, yang akhlak itu adalah rohnya kita dalam kehidupan, ya. Maka anak-anak Ustadz pelajari baik-baik dan terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai dilalaikan, ya. Itu pesan Ustadz. Baiklah, selanjutnya mungkin sudah pengantar tentang akidah akhlak sudah Ustadz sampaikan. Untuk selanjutnya Ustadz akan membahaskan terlebih dahulu silabus kita, ya. Kita di dalam 2 semester kita akan mempelajari 8 bab, ya. Langsung saja, 1 semester itu ada 4 bab. Yang pertama itu yang akan kita bahas adalah iman kepada hari akhir, ya, rukun iman yang nomor 5, ya. Pelajaran yang kedua, bab yang kedua itu adalah akhlak terpuji kepada diri sendiri. Kemudian pelajaran yang ketiga, adab kepada tetangga. Yang keempat adalah kisah teladan Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Oke, untuk pelajaran yang kelima itu semester genap, kita akan belajar tentang qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun iman yang terakhir, ya. Kemudian bab yang keduanya di semester genap itu akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Yang ketujuh, adab Islam terhadap lingkungan. Yang terakhir, ya, ini bakalan mau kelulusan ya anak Ustadz nih, kisah teladan Utsman bin Affan radhiyallahu anha dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha. Itulah daripada pembahasan atau materi silabus yang akan kita bahas di kelas 9 ini buat anak-anak Ustadz, ya, kelas 9 ini. Untuk selanjutnya anak Ustadz pesan dikit, anak-anak Ustadz udah kelas 9. Jadi Ustadz berpesan kepada anak-anak Ustadz, belajar yang rajin, seriuslah, betul-betul lagi. Kalau waktu kelas 8 mungkin anak Ustadz masih berpikir, masih lama lulus. Sekarang sudah saatnya nih, anak Ustadz sudah mau lulus nih, ya, silahkan tingkatkan kompetensinya, semangatnya, dan tetap terus berjuang. Baiklah anak Ustadz, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Salam jumpa anak-anak Ustadz, tetap semangat di dalam belajarnya. Walaupun kita belum bisa berjumpa di sekolah, tetapi percayalah, semangat kita tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Baiklah anak-anak Ustadz sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini bertemu dan berjumpa lagi bersama Ustadz di pelajaran Akidah Akhlak kelas 9. Baiklah, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, Ustadz ingin menghimbau terhadap anak-anak Ustadz terlebih dahulu. Silahkan anak-anak Ustadz ambil bukunya, penanya, dan persiapkan diri duduk baik-baik. Catat dan pahami materi yang Ustadz sampaikan, ya, karena nanti materi yang Ustadz sampaikan ini setelah pembelajaran di minggu yang akan datang kita akan melakukan penugasan berbentuk ulangan, ya, berbentuk ulangan harian, ya, ulangan harian.
Baiklah, anak-anak Ustadz, apakah sudah siap? Seandainya anak-anak Ustadz sudah siap, maka kita langsung ke materi pembelajaran kita, yaitu tentang hari akhir atau yaumul akhir, atau bahasa lain lagi hari kiamat, yaitu rukun iman yang nomor 5. Kepada anak Ustadz, pahami, simak dan catat. Selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak Ustadz sekalian, pelajaran pertama yaitu iman kepada hari akhir. Hari akhir ini biasa disebut dengan hari kiamat atau yaumul akhir atau yaumul qiyamah, sama intinya ya. Adapun pembahasan kita tentang beriman kepada hari akhir ini ada 5 bagian. Yang pertama, pengertian hari akhir. Yang kedua, dalil-dalil hari akhir. Yang ketiga, macam-macam alam ghaib. Yang keempat, tanda-tanda hari akhir. Dan yang terakhir, perilaku beriman kepada hari akhir. Itulah subbab-subbab tentang beriman kepada hari akhir. Subbab yang pertama yaitu pengertian hari akhir. Anak-anak Ustadz bertanya, apa sih Ustadz hari akhir itu? Ya. Hari akhir itu adalah hari di mana dikatakan dunia ini berakhir. Ya. Hari akhir di mana dunia ini berakhir, tidak ada kehidupan lagi, tidak ada lagi aktivitas, dunia ini dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ hari pun di stop oleh Allah. Bagaimana pengertian beriman terhadap hari akhir, Ustadz? Beriman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta dan seisinya ini akan hancur lebur dan berakhir. Ya. Kita percayai bahwasanya alam dan seisinya ini suatu saat akan berakhir. Kapan berakhirnya itu, Ustadz? Untuk berakhirnya dunia ini wallahu a'lam, Allah lah yang maha tahu. Rasulullah hanya dititipkan pemberitahuan atau ilmu oleh Allah tentang ciri-ciri hari kiamat, ciri-ciri hari akhir. Untuk masalah kapannya tidak ada satupun yang diizinkan oleh Allah untuk tahu. Tidak ada satupun yang diberitahu oleh Allah kapan hari kiamat itu. Ya. Jadi itulah pengertiannya tadi Ustaz. Kemudian untuk tanggapan hari akhir ini ada 3 golongan yang memiliki pendapat tentang hari akhir ini. Yang pertama, golongan yang mempercayai adanya hari akhir dan adanya kehidupan akhirat. Nah, golongan-golongan ini dianut oleh agama Samawi. Apa aja agama Samawi itu? Agama Samawi adalah agama yang langsung agama tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Islam, kemudian setelah itu agama Kristen, Katolik dan sebagainya. Tapi yang murni ya, agama yang masih murni. Oke, itu. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan yang mengingkari atau tidak percaya adanya hari akhir. Mereka tidak percaya hari akhir tersebut ada. Siapakah golongan-golongan yang tidak mempercayai adanya hari akhir tersebut? Itu adalah ateis dan mulhid ya. Golongan yang tidak mempercayai adanya hari akhir
atau hari kiamat itu adalah golongan ateis dan mulhid ya. Mereka tidak percaya adanya hari akhir. Tuhan pun mereka tidak percaya, apalagi hari akhir. Ya, mereka percaya hanya dunia ini akan ada selalu, ya. Dan kita hidup ya hidup, mati ya sudah selesai, tidak ada lagi. Nanti alam kubur itu nggak ada. Itu golongan yang kedua. Ya, diingat-ingat anak Ustadz. Golongan pertama itu adalah golongan agama-agama samawi seperti Islam, Kristen, sebagainya. Golongan yang kedua adalah golongan yang tidak memiliki kepercayaan diri bahwasanya hari akhir itu ada. Mereka tidak mempercayai di diri mereka itu, tidak ada kepercayaan sedikit pun tentang adanya Tuhan dan hari kiamat. Itu adalah golongan ateis dan mulhid. Kemudian yang ketiga adalah golongan yang mempercayai adanya reinkarnasi, yaitu penjelmaan roh manusia. Golongan ini diikuti oleh agama-agama ardi atau agama-agama buatan biasanya, ya, agama-agama yang dibuat-buat oleh manusia. Nah, mereka mempercayai adanya reinkarnasi. Ustadz, reinkarnasi itu apa sih? Reinkarnasi itu adalah pengulangan atau tetesan. Ketika kita sudah meninggal, nanti kita akan hidup kembali, namun di badan yang berbeda. Kita akan lahir lagi ke dunia. Itu. Ya, jadi intinya untuk pendapat-pendapat yang menanggapi tentang hari akhir itu ada 3 golongan. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang berpendapat tentang reinkarnasi. Nah, itu. Silakan anak-anak Ustadz catat baik-baik. Oke. Itu adalah tentang pengertian beriman kepada hari akhir. Selanjutnya kita masuk kepada subbab yang kedua, ya. Subbab yang kedua yaitu dalil-dalil beriman kepada hari akhir, ya. Yang pertama, dalil yang berdasarkan Al-Quran. Apa saja dalil-dalil yang berdasarkan Al-Quran, Ustadz? Yang pertama adalah Quran surah Al-An'am ayat 134, ya. Bunyinya atau ayatnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama tu'aduna la'ayatin wa ma mu'jizin. Sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti akan datang dan kamu sekali-kali tidak mampu menolaknya. Quran surah Al-An'am 134. Yang pertama. Ayat yang kedua, Quran surah Al-Hajj ayat 7. Wa as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran surah Al-Hajj ayat 7. Dan yang ketiga, Quran surah Thaha ayat 15. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Surah At-Thaha. Surah Thaha ayat 15. Nah, itulah 3 ayat yang menjadi dalil hari kiamat. Oke. Baiklah, untuk selanjutnya dalil berdasarkan akal, berdasarkan logika. Baiklah anak-anak Ustadz, coba kita logikakan baik-baik. Perhatikan
sekeliling kita. Ustadz ingin bertanya kepada anak-anak Ustadz, apakah yang di sekeliling anak-anak Ustadz ada yang abadi, ada yang bertahan, tidak pernah berubah? Makanan akan menjadi basi, ya. Tumbuhan lama kelamaan akan menjadi mati. Sesuatu hal yang baru, misalkan tas anak-anak Ustadz, pertama beli baru, tapi lama kelamaan akan menjadi lusuh, ya, karena sudah lama, sudah tua. Siang berubah menjadi malam, pasang menjadi surut. Tidak ada satupun di dunia ini anak-anak Ustadz yang abadi, termasuk kita. Lama kelamaan, dari kita lahir, remaja, tua, meninggal, berakhir. Pokoknya perkara-perkara yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi. Begitu pula sama dunia itu sendiri pun, ya, fasilitas tempatnya, segala sesuatu itu pun tidak akan abadi. Suatu saat akan hancur. Makanya sering orang berkata, ini dunia udah tua, ya. Suatu saat nanti anak Ustadz akan berakhir, dunia ini akan berakhir. Nah, kapan itu? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu tentang kapan terjadinya hari akhir. Yang pasti hari akhir itu adalah datangnya pasti. Itu adalah pembahasan kita tentang dalil beriman kepada hari akhir. Baiklah, anak-anak Ustadz, kita masuk kepada bagian C, yaitu macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, ya. Macam-macam alam gaib ini jumlahnya ada 9, ya, ada 9 yang tercatat. Jumlahnya ada 9. Mohon anak-anak Ustadz catat baik-baik. Yang pertama itu ada alam barzakh. Apa sih Ustadz alam barzakh itu? Alam barzakh adalah alam kubur, tempat dikuburkannya manusia yang meninggal dunia. Di dalam alam kubur, manusia akan diperlihatkan keadaan sesuai dengan amal perbuatannya yang telah dilakukan di dunia. Jadi alam barzakh itu adalah alam gaib, ya. Orang-orang yang hidup ketika digali kuburnya, kita tidak akan menemukan alam barzakh itu. Karena alam barzakh itu adalah alam gaib. Nah, ketika kita nanti meninggal, maka kita akan dimasukkan ke dalam alam barzakh itu. Mayat kita tergeletak di alam kubur, tetapi roh kita, ya, akan dikirim ke alam, akan berada di alam barzakh untuk dihakimi oleh malaikat, ya, untuk dihakimi oleh malaikat dan diminta keadilan serta pertanggungjawaban atas amal yang telah kita lakukan sehari-hari waktu dunia. Itu adalah alam barzakh namanya, Ustaz. Yang kedua ada lagi namanya adalah yaumul ba'ats. Apa itu yaumul ba'ats? Yaumul ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Nah, pada hari itu semua manusia telah meninggal dunia, baik yang sudah berabad-abad lamanya maupun yang baru meninggal, jasadnya diutuhkan kembali oleh Allah. Nah, lalu kemudian dibangkitkan oleh Allah dan digiring ke padang mahsyar. Jadi nanti anak Ustaz, pada proses hari kiamat itu, sebelum hari kiamat nanti ada tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil, ya, Israfil, dan ketika itu akan terjadi yaumul ba'ats, yaitu kebangkitan seluruh manusia. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam posisi utuh, ya. Tapi bukan zombie ya Nan Ustaz. Dia kembali seperti utuh dan dikirim ke yaumul mahsyar. Yaumul mahsyarnya yaumul mahsyar. Oke. Nah, itu adalah yaumul ba'ats. Dan yang ketiga adalah yaumul hasyr. Yaumul hasyr itu adalah
hari digiringnya manusia ke padang mahsyar, ya. Ada yang bilang yaumul hasyar atau yang bilang yaumul mahsyar, sama aja. Nah, setelah dibangkitkan dari kubur, ya, mereka itu digiring. Nah, itulah yang Ustaz sebut tadi, yaumul mahsyar. Mereka dibangkitkan, itu yaumul ba'ats, dan setelah itu digiring ke yaumul mahsyar. Itulah yang disebut yaumul mahsyar itu. Digiringnya ke yaumul mahsyar itu adalah yaumul mahsyar itu. Ya, manusia itu dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban keimanan dan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Nah, ini sudah fase-fase mau masuk ke dalam proses peradilan hari kiamat, ya, anak Ustaz. Oke. Selanjutnya ada lagi yaumul hisab. Apa itu yaumul hisab, Ustaz? Yaumul hisab adalah hari perhitungan. Nah, digiring ke yaumul mahsyar, sudah terkumpul semuanya, dilakukanlah yaumul hisab, ya, di mana hari itu adalah perhitungan amal umat manusia. Yang baik ini akan baik, yang buruk oh ini buruk. Dihitung, semua amal perbuatan kita dihitung, ya. Yang kelima ada lagi yaumul mizan. Apa itu yaumul mizan, Ustaz? Setelah dihitung, dalam proses penghitungan itu ada lagi yaumul mizan, yaitu penimbangan amal kita. Mizan itu adalah timbangan. Nah, walaupun timbangannya itu nggak sama dengan timbangan umat manusia, wallahu alam, kita nggak ada yang tahu timbangannya itu bagaimana nantinya, itu kita nggak tahu. Ciri-ciri, walaupun ciri-cirinya diceritakan oleh Rasulullah, cuman persisnya bagaimana kita pun tidak tahu. Ya, nanti seluruh amal perbuatan kita itu ditimbang di yaumul mizan itu. Berat yang baikkah atau berat yang burukkah? Oke, yang selanjutnya ada lagi yaumul jaza. Nah, yaumul jaza ini yang nomor 6. Yaumul jaza adalah hari ketika seluruh manusia mendapatkan balasan atas perbuatannya di dunia. Jika manusia tersebut beramal baik selama hidupnya di dunia, Allah akan membalasnya dengan syurga. Tetapi ketika manusia itu beramal buruk, maka Allah akan balas neraka. Dan biasanya ini semua diawali oleh pemberian kitab kanan atau kitab kiri. Kitab kanan adalah kitab-kitab catatan amal baik kita, kitab kiri ada catatan amal buruk kita. Oke. Nah, setelah itu nanti manusia akan melewati satu proses lagi sebelum menuju surga atau neraka tersebut, yaitu yang nomor 7, sirat. Apa itu sirat? Sirat itu adalah titian yang terbentang di atas neraka jahanam yang harus dilewati oleh manusia untuk menuju surganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang mana jembatan itu diceritakan, salah satu sebagian ulama menceritakan ciri-cirinya itu lebih tajam daripada pisau, kecilnya lebih kecil daripada rambut dibelah 7, ya. Namun semua itu akan berubah tergantung amal kita. Kalau amal kita bagus, maka mungkin lebih besar daripada jalan raya. Tapi kalau amal kita buruk, wah, itu yang akan terjadi adalah lebih tajam daripada pisau, kemudian lebih kecil daripada rambut satu helai dibelah 7. Begitu kecilnya luar biasa. Wah, langsung nyemplunglah ke neraka. Nah, begitu. Itu namanya adalah sirat. Tolong anak-anak Ustadz ingat baik-baik. Nah, setelah di situ baru manusia itu akan masuk ke 2 tempat tergantung amalnya masing-masing. Ya, yang ke-8, ya, ada lagi namanya surga. Nah, ini surga, ya, surga. Surga itu adalah tempat kenikmatan, kebahagiaan yang tidak ada akhirnya. Ustadz, kapan akhirnya kenikmatan surga? Nggak ada akhirnya. Sampai kapan, Ustadz? Nggak ada sampai kapannya. Pokoknya selamanya kekal enak di sana. Itu adalah surga. Kemudian setelah itu yang ke-9, kalau nggak lolos ke surga berarti nyemplung ke neraka. Neraka ada sebuah tempat penuh penderitaan, siksaan akhirat. 10 kali lipat, bahkan barangkali beribu-ribu kali lipat dibandingkan
sakitnya siksaan dunia. Anak-anak Ustadz merasa sakit ketika terkena selet, ya, terkena pisau di akhirat, terkena pisaunya akhirat atau pisaunya neraka itu beratus kali lipat sakitnya dibandingkan pisau dunia. Panasnya api dunia nanti di akhirat akan berlipat ganda panasnya yang akan kita rasakan anak-anak Ustadz. Masya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itulah 9 macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Tolong anak-anak Ustadz ingat, pahami, dan kalau bisa hafalkan itu semua. Oke. Baiklah anak Ustadz, kita cukupkan di pertemuan kali ini dan kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu agama Kristen, Katolik dan sebagainya. Tapi yang murni, ya. Agama yang masih murni. Oke, itu. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan yang mengingkari atau tidak percaya adanya hari akhir. Mereka tidak percaya hari akhir tersebut ada. Siapakah golongan-golongan yang tidak mempercayai adanya hari akhir tersebut? Itu adalah ateis dan mulhid, ya. Golongan yang tidak mempercayai adanya hari akhir atau hari kiamat itu adalah golongan ateis dan mulhid, ya. Mereka tidak percaya adanya hari akhir. Tuhan pun mereka tidak percaya, apalagi hari akhir, ya. Mereka percaya hanya dunia ini akan ada selalu, ya. Dan kita hidup ya hidup, mati ya sudah selesai, tidak ada lagi. Nanti alam kubur itu nggak ada. Itu golongan yang kedua, ya. Diingat-ingat anak-anak Ustadz. Golongan pertama itu adalah golongan agama-agama samawi seperti Islam, Kristen, sebagainya. Golongan yang kedua adalah golongan yang tidak memiliki kepercayaan diri bahwasanya hari akhir itu ada. Mereka tidak mempercayai, di diri mereka itu tidak ada kepercayaan sedikit pun tentang adanya Tuhan dan hari kiamat. Itu adalah golongan ateis dan mulhid. Kemudian yang ketiga adalah golongan yang mempercayai adanya reinkarnasi, yaitu penjelmaan roh manusia. Golongan ini diikuti oleh agama-agama ardi atau agama-agama buatan biasanya, ya. Agama-agama yang dibuat-buat oleh manusia. Nah, mereka mempercayai adanya reinkarnasi. Ustadz, reinkarnasi itu apa sih? Reinkarnasi itu adalah pengulangan atau tetesan. Ketika kita sudah meninggal, nanti kita akan hidup kembali, namun di badan yang berbeda. Kita akan lahir lagi ke dunia. Itu, ya. Jadi intinya untuk pendapat-pendapat yang menanggapi tentang hari akhir itu ada 3 golongan. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang berpendapat tentang reinkarnasi. Nah, itu silakan anak-anak Ustadz catat baik-baik. Oke, itu adalah tentang pengertian beriman kepada hari akhir. Selanjutnya kita masuk kepada subbab yang kedua, ya. Subbab yang kedua yaitu dalil-dalil beriman kepada hari akhir, ya. Yang pertama, dalil yang berdasarkan Al-Quran. Apa saja dalil-dalil yang berdasarkan Al-Quran, Ustadz? Yang pertama adalah Quran surah Al-An'am ayat 134, ya. Bunyinya atau ayatnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama tu'aduna la'ayatin wa ma antum bimu'jizin. Sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti akan datang, dan kamu sekali-kali tidak mampu menolaknya. Quran surah Al-An'am
134. Yang pertama. Ayat yang kedua, Quran surah Al-Hajj ayat 7. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran surah Al-Hajj ayat 7. Dan yang ketiga, Quran surah Thaha ayat 15. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Surah At-Thaha. Surah Thaha ayat 15. Nah, itulah 3 ayat yang menjadi dalil hari kiamat. Oke. Baiklah, untuk selanjutnya dalil berdasarkan akal, berdasarkan logika. Baiklah anak-anak Ustadz, coba kita logikakan baik-baik. Perhatikan sekeliling kita. Ustadz ingin bertanya kepada anak-anak Ustadz, apakah yang di sekeliling anak-anak Ustadz ada yang abadi? Ada yang bertahan, tidak pernah berubah. Makanan akan menjadi basi. Ya, tumbuhan lama-kelamaan akan menjadi mati. Sesuatu hal yang baru, misalkan tas anak-anak Ustadz, pertama beli baru, tapi lama-kelamaan akan menjadi lusuh. Ya, karena sudah lama, sudah tua. Siang berubah menjadi malam, pasang menjadi surut. Tidak ada satupun di dunia ini anak-anak Ustadz yang abadi, termasuk kita. Lama-kelamaan dari kita lahir, remaja, tua, meninggal, berakhir. Pokoknya perkara-perkara yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi. Begitu pula sama dunia itu sendiri pun, ya, fasilitas tempatnya, segala sesuatu itu pun tidak akan abadi. Suatu saat akan hancur. Makanya sering orang berkata, ini dunia udah tua, ya. Suatu saat nanti anak Ustadz akan berakhir, dunia ini akan berakhir. Nah, kapan itu? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu tentang kapan terjadinya hari akhir. Yang pasti hari akhir itu adalah datangnya pasti. Itu adalah pembahasan kita tentang dalil beriman kepada hari akhir. Baiklah, anak-anak Ustadz, kita masuk kepada bagian C, yaitu macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, ya. Macam-macam alam gaib ini jumlahnya ada 9, ya, ada 9 yang tercatat, jumlahnya ada 9. Mohon anak-anak Ustadz catat baik-baik. Yang pertama itu ada alam barzakh. Apa sih Ustadz alam barzakh itu? Alam barzakh adalah alam kubur, tempat dikuburkannya manusia yang meninggal dunia. Di dalam alam kubur, manusia akan diperlihatkan keadaan sesuai dengan amal perbuatannya yang telah dilakukan di dunia. Jadi alam barzakh itu adalah alam gaib, ya. Orang-orang yang hidup ketika digali kuburnya, kita tidak akan menemukan alam barzakh itu. Karena alam barzakh itu adalah alam gaib. Nah, ketika kita nanti meninggal, maka kita akan dimasukkan ke dalam alam barzakh itu. Mayat kita tergeletak di alam kubur, tetapi roh kita, ya, akan dikirim ke alam, akan berada di alam barzakh untuk dihakimi oleh malaikat,
ya, untuk dihakimi oleh malaikat dan diminta keadilan serta pertanggungjawaban atas amal yang telah kita lakukan sehari-hari waktu dunia. Itu adalah alam barzakh namanya, Ustaz. Yang kedua ada lagi namanya adalah yaumul ba'ats. Apa itu yaumul ba'ats? Yaumul ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Nah, pada hari itu semua manusia telah meninggal dunia, baik yang sudah berabad-abad lamanya maupun yang baru meninggal, jasadnya diutuhkan kembali oleh Allah. Nah, lalu kemudian dibangkitkan oleh Allah dan digiring ke padang mahsyar. Jadi nanti Ustaz, pada proses hari kiamat itu, sebelum hari kiamat nanti ada tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil, ya, Israfil, dan ketika itu akan terjadi yaumul ba'ats, yaitu kebangkitan seluruh manusia. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam posisi utuh, ya. Tapi bukan zombie ya Ustaz. Dia kembali seperti utuh dan dikirim ke yaumul mahsyar. Yaumul mahsyarnya yaumul mahsyar. Oke. Nah, itu adalah yaumul ba'ats. Dan yang ketiga adalah yaumul hasyr. Yaumul hasyr itu adalah hari digiringnya manusia ke padang mahsyar, ya. Ada yang bilang yaumul hasyr atau yang bilang yaumul mahsyar, sama aja. Nah, setelah dibangkitkan dari kubur, ya, mereka itu digiring. Nah, itulah yang Ustaz sebut tadi, yaumul mahsyar. Mereka dibangkitkan, itu yaumul ba'ats, dan setelah itu digiring ke yaumul mahsyar. Itulah yang disebut yaumul mahsyar itu. Digiringnya ke yaumul mahsyar itu adalah yaumul mahsyar itu. Ya, manusia itu dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban keimanan dan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Nah, ini sudah fase-fase mau masuk ke dalam proses peradilan hari kiamat, ya, Ustaz. Oke. Selanjutnya ada lagi yaumul hisab. Apa itu yaumul hisab, Ustaz? Yaumul hisab adalah hari perhitungan. Nah, digiring ke yaumul mahsyar, sudah terkumpul semuanya, dilakukanlah yaumul hisab, ya, di mana hari itu adalah perhitungan amal umat manusia. Yang baik ini akan baik, yang buruk oh ini buruk. Dihitung, semua amal perbuatan kita dihitung, ya. Yang kelima ada lagi yaumul mizan. Apa itu yaumul mizan, Ustaz? Setelah dihitung, dalam proses penghitungan itu ada lagi yaumul mizan, yaitu penimbangan amal kita. Mizan itu adalah timbangan. Nah, walaupun timbangannya itu nggak sama dengan timbangan umat manusia, wallahu alam, kita nggak ada yang tahu timbangannya itu bagaimana nantinya, itu kita nggak tahu. Ciri-ciri, walaupun ciri-cirinya diceritakan oleh Rasulullah, cuman persisnya bagaimana kita pun tidak tahu. Ya, nanti seluruh amal perbuatan kita itu ditimbang di yaumul mizan itu. Berat yang baikkah atau berat yang burukkah? Oke, yang selanjutnya ada lagi yaumul jaza. Nah, yaumul jaza ini yang nomor 6. Yaumul jaza adalah hari ketika seluruh manusia mendapatkan balasan atas perbuatannya di dunia. Jika manusia tersebut beramal baik selama hidupnya di dunia, Allah akan membalasnya dengan syurga. Tetapi ketika manusia itu beramal buruk, maka Allah akan balas neraka. Dan biasanya ini semua diawali oleh pemberian kitab kanan atau kitab kiri. Kitab kanan adalah kitab-kitab catatan amal baik kita, kitab kiri ada catatan amal buruk kita. Oke. Nah, setelah itu nanti manusia akan melewati satu proses lagi sebelum menuju surga atau neraka tersebut, yaitu yang nomor 7, sirat. Apa itu sirat? Sirat itu adalah titian yang terbentang di atas neraka jahanam yang harus dilewati oleh manusia untuk menuju surganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang mana jembatan itu diceritakan
salah satu sebagian ulama menceritakan ciri-cirinya itu lebih tajam daripada pisau. Kecilnya lebih kecil daripada rambut dibelah 7. Ya, namun semua itu akan berubah tergantung amal kita. Kalau amal kita bagus, maka mungkin lebih besar daripada jalan raya. Tapi kalau amal kita buruk, wah itu yang akan terjadi adalah lebih tajam daripada pisau. Kemudian lebih kecil daripada rambut satu helai dibelah 7. Begitu kecilnya luar biasa. Wah, langsung nyemplunglah ke neraka. Nah, begitu. Itu namanya adalah sirat. Tolong anak-anak Ustadz ingat baik-baik. Nah, setelah di situ baru manusia itu akan masuk ke 2 tempat tergantung amalnya masing-masing. Ya, yang ke-8 ya, ada lagi namanya surga. Nah, ini surga ya, surga. Surga itu adalah tempat kenikmatan, kebahagiaan yang tidak ada akhirnya. Ustadz, kapan akhirnya kenikmatan surga? Nggak ada akhirnya. Sampai kapan Ustadz? Nggak ada sampai kapannya. Pokoknya selamanya kekal enak di sana. Itu adalah surga. Kemudian setelah itu yang ke-9, kalau nggak lolos ke surga berarti nyemplung ke neraka. Neraka adalah sebuah tempat penuh penderitaan, siksaan akhirat. 10 kali lipat, bahkan barangkali beribu-ribu kali lipat dibandingkan sakitnya siksaan dunia. Anak-anak Ustadz merasa sakit ketika terkena selet, ya, terkena pisau. Di akhirat terkena pisaunya akhirat atau pisaunya neraka itu beratus kali lipat sakitnya dibandingkan pisau dunia. Panasnya api dunia nanti di akhirat akan berlipat ganda panasnya yang akan kita rasakan anak-anak Ustadz. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itulah 9 macam-macam alam. Ya, masuk kepada bagian D, itu adalah tanda-tanda adanya hari kiamat. Jadi anak-anak Ustadz, hari kiamat itu terjadi memiliki tanda-tanda sebagaimana yang telah diciri-cirikan, disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya dan juga ayat-ayat Al-Quran melalui ayat-ayatnya, dan penjelasan para ulama melalui makalah-makalahnya, ya. Yang mana ciri-ciri tanda-tanda daripada hari kiamat itu ada bermacam-macam. Kiamat itu sendiri anak-anak Ustadz terbagi menjadi 2 bagian, ya. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro apa? Kiamat sugro adalah kiamat yang bisa kita saksikan semasa hidup kita, dan itu bisa berulang-ulang kali. Itu kiamat sugro. Tetapi kiamat kubro, nah itu cuma sekali, nggak ada 2 kali 3 kalinya. Kalau sudah kiamat kubro itu selesailah cerita semua, dah langsung selesai dunia ini. Nah, oke, kiamat sugro itu seperti apa? Kematian. Nah itu, oke. Tanda-tanda kiamat sugro. Nah, tanda-tanda kiamat sugro itu adalah salah satunya kematian. Nah, itu kiamat sugro namanya. Ya, sesuatu yang pasti akan terjadi kepada makhluknya Allah. Kemudian kemaksiatan merajalela. Wah, itu adalah kiamat sebenarnya. Harusnya ketika kita melihat kemaksiatan merajalela, hati kita itu takut. Kenapa? Ya Allah, ini adalah kiamat sugro. Kiamat sugro sudah terjadi. Nah, ketika sudah kiamat sugro terjadi, maka gak sebentar lagi kiamat kubro akan terjadi. Kemudian yang C-nya membangun masjid yang megah tetapi sedikit yang sholat berjamaah di masjid tersebut. Ini pun kata ulama termasuk daripada kiamat sugro. Coba anak-anak Ustadz perhatikan, masjid sekitar penduduknya banyak, masjidnya mewah, tapi lihat pengisinya banyak atau sedikit. Jika seandainya sedikit, naudzubillah, sudah kiamat sugro, sudah kiamat kecil buat kita itu. Kemudian selanjutnya anak yang durhaka kepada orang tua, naudzubillah, itu adalah tanda-tanda kiamat sugro. Jika seandainya
anak-anak ustadz atau ayah bunda di rumah tangga kita, ya, di keluarga kita ada anak yang sudah berani melawan orang tuanya, atau anak-anak ustadz nih berani melawan orang tuanya, ustadz janjikan antum semua tidak akan pernah sukses. Maka jangan pernah melawan orang tua. Hati-hati orang tua, berbaktilah kepada orang tua. Karena ketika antum semua melawan terhadap orang tua, itu adalah kiamat sugro bagi antum semua, anak-anak ustaz. Selanjutnya, laki-laki berpenampilan seperti perempuan atau sebaliknya. Nauzubillah, kita sudah tahu lah ini semua, sudah sering lihat, nauzubillah. Yang selanjutnya, ilmu agama sudah tidak dianggap penting lagi, nauzubillah. Ketika sudah ilmu agama itu dianggap sepele, semua mengejar ilmu dunia, semua pengen sukses keduniawian, lupa dengan ukhrawin, itu sudah tanda kiamat sugro, kiamat kecil itu akan terjadi nanti, malapetaka, bisa-bisa terjadi bencana, bisa-bisa terjadi apa yang Allah inginkan, yang itu merupakan sebuah peringatan, ya. Kemudian selanjutnya, hafal isi Al-Quran tetapi akhlak dan perilakunya tidak Qurani. Ya, alhamdulillah dia hafal isi Al-Quran, tetapi dia malah menyalahi tentang dalam kehidupannya, malah menyalahi tentang aturan-aturan atau ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran. Nauzubillah, hafal saja tidak menjalankan kehidupan berdasarkan Al-Quran sudah segitunya, ya. Ustaz, apalagi nggak hafal, udahnya nggak hafal, nggak menjalankan aturan-aturan Al-Quran. Jadi mengelak daripada ajaran-ajaran Allah, sengaja tidak menghafal, alasannya daripada menghafal nanti celaka, mendingan gak usah menghafal sekalian. Itu sebenarnya 2 kali lipat. Itu sama saja kalau bahasa kasarnya anak-anak ustadz, menikmati kebodohan, menikmati ketidaktahuan, menikmati nantinya siksaan neraka. Nauzubillah. Kemudian yang hanya manusia hidup bermegah-megahan, wah, berlomba-lomba dengan megah-megahan, itu sebenarnya sebuah ciri-ciri hari kiamat sugro. Kemudian banyaknya manusia enggan mendatangi majelis taklim, pengajian itu malas rasanya. Nauzubillah, ketika sudah kosong majelis taklim itu adalah kiamat sugro atau kiamat kecil bagi umat manusia. Kemudian banyak pemimpin-pemimpin yang zalim dan tidak amanah, itu juga adalah tanda daripada kiamat sugro. Suka menghambur-hamburkan harta dan tidak pernah bersedekah, berpoya-poya harta kesana kesini dengan alasan penting dan sebagainya, kebutuhan dan sebagainya, tetapi bersedekah pun sedikit tidak mau, padahal memiliki harta yang banyak. Nauzubillah. Maka anak-anak ustadz, rajin-rajinlah bersedekah. Itu adalah yang ustadz bacakan tadi adalah tanda-tanda hari akhir yang sugro atau kiamat sugro. Yang selanjutnya adalah tanda-tanda kiamat kubro. Nah, ini adalah kiamat yang asli, memang nyata di akhir-akhir nanti, yang menghancurkan dunia. Tanda-tanda kiamat kubro adalah yang pertama, munculnya Dajjal. Ustaz tidak akan membahas lebih dalam Dajjal lebih dahulu, ya, mungkin di lain waktu. Yang pertama, munculnya Dajjal. Nah, silahkan anak-anak Ustaz cari sendiri pengetahuan tentang Dajjal ini bagaimana. Bisa di YouTube dengarkan ceramah Ustadz yang membahas tentang Dajjal. Itu yang pertama. Yang kedua, keluarnya Yajuj dan Ma'juj. Ya, Yajuj dan Ma'juj. Ya, ini adalah gerombolan binatang, gerombolan mungkin berbentuk monster, ya, diceritakan berbentuk monster yang dikurung oleh Al-Iskandar Dzulqarnain, ya, di sebuah gunung. Kemudian yang C, munculnya binatang melata yang aneh.
Jadi binatang itu anak-anak Ustadz nggak pernah kita lihat. Binatang itu aneh pokoknya, bukan binatang-binatang yang biasa kita lihat ini. Jadi munculnya akan terjadi hari kiamat itu, sebelumnya itu akan bermunculan hewan-hewan yang aneh-aneh, yang nggak masuk akal hewan tersebut. Misalkan ikan bisa berjalan, nah itu kan aneh kan. Nah itu bisa saja terjadi nanti di akhir-akhir, muncul hewan-hewan yang aneh. Ya, ada kucing berkaki 10 misalkan, dan sebagainya. Itu sudah menjadi tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Kemudian setelah itu matahari terbit dari sebelah barat, ya, dan munculnya dari sebelah timur. Tenggelamnya di sebelah timur, maafan Ustaz. Jadi harusnya terbitnya itu di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Ini tidak. Matahari itu posisinya terbalik. Dia terbitnya terlebih dahulu di sebelah barat dan tenggelam di sebelah timur. Itu sudah waspada, akan terjadi hal yang mengguncangkan. Itu akan terjadi sesuatu yang besar, yaitu hari kiamat. Alhamdulillah, insyaallah. Baiklah anak Ustaz, kita masuk kepada poin yang E, ya, yang E. Yang E itu adalah berperilaku mencerminkan beriman kepada hari akhir. Ya. Perilaku orang yang beriman kepada hari akhir tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang mempercayai kepercayaan adanya hari akhir akan menampakkan perilaku sebagai berikut. 1. Dia akan hati-hati dalam berpikir, bersikap dan berperilaku kapan saja dan di mana saja, selalu berprasangka baik, husnuzon, menjaga pergaulan, bertanggung jawab sebagai makhluk pribadi maupun makhluk sosial, menjauhi perbuatan dosa dan menjaga amanah dalam tugas, termasuk mencari nafkah yang halal. Itu adalah perilaku yang pertama. Perilaku yang kedua, senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan beribadah dan menambahkan keilmuan agama, meyakinkan niat, menetapkan kepercayaan terhadap rukun iman, melaksanakan seluruh rukun Islam termasuk ibadah haji apabila telah mampu. Selain itu, senantiasa berbuat baik bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi yang ketiga, berteman dengan orang-orang yang soleh, ya, itu adalah perilaku beriman kepada hari akhir. Yang keempat, mengasah potensi diri dengan cara beraktivitas yang positif. Jadi apa yang dia lakukan semua adalah hal-hal yang bermanfaat, ya, sesuatu yang positif semua. Nah itu adalah orang yang punya perilaku beriman kepada hari akhir. Kemudian yang kelima, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu ingat kematian dan kehidupan akhirat. Dia banyak berzikir. Nah, itu adalah bukti bahwasanya dia berperilaku hari akhir, beriman kepada hari akhir. Kemudian yang keenam, mempererat tali persaudaraan dan silaturrahim, ya, antara sesama muslim, mungkin dengan non muslim juga. Dia selalu menebarkan silaturahim atau tali persaudaraan. Nah itu adalah bukti atau cerminan perilaku beriman kepada hari akhir. Ya, anak-anak Ustadz pasti percaya akan adanya hari akhir, karena itu adalah kepercayaan orang Islam. Kita dianggap Islam, salah satunya percaya terhadap hari akhir atau hari kiamat. Bukti percaya kita, maka laksanakan 6 perilaku beriman kepada hari akhir yang Ustadz bacakan tadi. Itulah pembahasan di bab pertama atau pembelajaran pertama tentang hari akhir. Tolong anak-anak Ustadz pelajari kembali, diulang-ulang, ya, di channel Ustadz ini. Jika lupa, buka aja lagi, ya, linknya, silahkan pelajari, catat baik-baik dan persiapkan diri untuk ulangan harian di minggu selanjutnya, ya. Mungkin itu saja dari Ustadz.
Bisa tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum